Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Hadirin yang rahimahullah, alhamdulillah untuk kedua kalinya kita bisa berjumpa di sini setelah kita di bulan Ramadan dan Syawal. Insyaallah kajian kita masih berkisar tentang bagaimana memahami perintah sholat. Dan telah pernah disampaikan secara garis besar tentang bagaimana rincian sholat dari mulai definisi, rukun, syarat dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar dari dasar-dasarnya. Sehingga ketika kita bicara masalah ibadah sholat ini, kita harus tahu landasannya apa. Kemarin disinggung tentang dasar perintah sholat, yaitu dari Abdullah bin Umar, orang Rasulullah SAW buniyal Islam ala khamsin: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis inilah yang dijadikan acuan tentang perintah sholat, sehingga ditafsirkan dan diterangkan oleh Imam Ahmad. Kali ini dalam hadisnya dikatakan wal hadis yadullu ala anna kamal Islam wa tamamahu bi hadil khamsi fa huwa taqawwalin muqima ala khamsati aqidah. Jadi hadis ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam dan juga kelengkapan Islam yang dibangun atas dasar 5 tiang. Diumpamakan bahwa taqawwalin muqima ala khamsati aqidah, seperti tenda yang dibangun di atas 5 tiang itu sendiri. Kemudian waqulha alladzi yaduru alaihi al-arkan. Adapun pojok-pojoknya itu, apa pojok itu? Sudut. Sisi-sisinya, sudut-sudutnya itu dikatakan yaduru alaihi al-arkan, yang dimana rukun tersebut bergantung padanya disebut dengan asy-syahadah. Jadi ucapan kalimat dua kalimat syahadat merupakan pokok dari setiap cabang-cabang itu. Wabagiyatu su'abil iman al-awtadil khabar. Adapun sisa-sisa dari rukun iman itu adalah sebagai ikatan-ikatan buhur-buhur dari kalimat itu sendiri. Kemudian fatahar min hadzal tamsil anna al-Islam ghairul arkan kama anna al-bait ghairul aqidah. Dari perumpamaan ini bukan berarti Islam itu merupakan sholat saja. Karena ada orang yang sholatnya rajin tapi ibadah yang lain nggak mau. Ada. Banyak. Kalau sholat rajin dia, tapi kalau infak, sedekah, zakat tidak pernah dikerjakan, berarti belum sempurna Islam. Begitu dengan annal bait baru aqidah. Bagaimana kita umpamakan yang dinamakan rumah bukan hanya tiangnya saja, tapi tiang bagian dari rumah, sholat bagian dari Islam. Wal aqidah ghairuhu wa hadza, dan juga tiap yang lainnya wa hadza mustaqimun ala mazhab ahli sunnah. Inilah perumpamaan yang diterima oleh mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Li anal Islam indahum at-tasdiq bil qaul wal amal. Karena bagi ahli sunnah yang namanya Islam itu merupakan keimanan yang dicerminkan dengan perkataan dan perbuatan. Makanya iman itu cukup hanya dengan keyakinan saja, harus ada realisasinya. Apa realisasinya? Yaitu amal-amal ibadah kita semua, dari mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, haji. Dan kalau kita lebih lanjut bahwasanya inilah yang disebut dengan ilmu yang bersifat wajib aini. Jadi ilmu bersifat wajib aini. Mau tidak mau kita sebagai seorang muslim tidak bisa diwakili untuk orang lain tentang ilmu ini. Umpamanya kita pengen baik sholatnya, jangan ngandelin orang. Kalau ada orang tua yang sudah lanjut usia, dia sudah tidak mampu lagi sholat dengan baik, belajar dengan baik, dia bilang pada anaknya, "Dulu kamu belajar sholat dengan baik, biar bapak kebagian." Nggak bisa. Anak belajar sholat untuk dirinya, orang tua harus untuk dirinya juga, istri harus untuk dirinya juga. Kenapa? Karena sifatnya wajib. Kenapa? Sumbernya at-tasdiq
keyakinan dalam hati, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan. Ini disebut dengan dasar perintah salat. Ada beberapa ulama tentang hal ini beragam. Makanya saya katakan ini kita bahas dari tinjauan 4 mazhab. Di mana kalau kita kembali kepada kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani dalam bukunya atau kita disebut dengan Nailul Awtar, nah beliau menjelaskan perbedaan pendapat ini. Yang pertama, qala Imam Ibnu Rajab. Siapa Ibnu Rajab ini? Ibnu Rajab Abdullah Al-Baghdadi. Nabi katakan al-murad min hadzal hadis anna al-Islam mabniyun ala hadil khamsi. Fahiya kal arkan li bunyanihi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Sebagaimana rumah dibangun dengan 5 pondasi 5 tiang. Wal maksud tamsilul Islam bi bunyanin wa da'anil bunyan hadil khamsi fala yakhmutu al bunyan biduniha. Maksudnya perumpamaan Islam dengan bangunan, artinya bangunan tidak akan baik, tidak akan kokoh kecuali ketika ditopang dengan 5 sendi ini. Islam pun begitu. Jadi kalau kita beragama Islam itu hanya ambil 1 rukun saja, maka belum sempurna Islam. Makanya berapa banyak di antara kita ini mengaku Islam karena sudah bersyahadat. Syahadatnya bagus. Kenapa? Dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi sholatnya enggak, puasanya enggak malas, apalagi zakat. Jadi dia hanya Islam dan nama saja sebagai dasar kehidupan saja. Maka dikatakan di sini wa huwa qaimun la yattaqidu binaqdi dzalika bi khilaf naqdi hadida'an. Sehingga satu dan lainnya tidak saling membatalkan. Jadi umumnya orang sudah bersyahadat, nggak batal syahadat dengan tidak sholat. Orang sudah sholat tapi syahadatnya salah, tidak batal sholatnya, tapi syahadatnya batal. Tapi dalam rangkai kesempurnaan Islam dia tidak terima Islam. Kenapa? Karena parsial, bagiannya tersendiri. Maka dikatakan di sini, fa'innal Islam yazulu bi fahmiha jami'an bi ghairi iskalin. Islam yang baru hilang kalau kelima-limanya tidak ada pada dirinya. Makanya kalau ini kan pendapat Ibnu Rajab, mungkin lain-lain pendapat yang lain. Ibnu Rajab mengatakan yang merupakan termit dari mazhab Syafi'i ini, dia katakan bahwasanya Islam seseorang tidak akan hilang kecuali kalau kelima hal itu hilang dari dirinya. Apa buktinya? Selama kita masih mengakui melihat orang itu belum pindah agama, belum musyrik atau murtad, maka selama itu pula hak-hak Islam dia masih dia miliki. Jika seandainya dia meninggal, kita sebagai seorang muslim wajib mensolatkannya. Ini kenapa? Karena Islamnya tidak hilang. Kalau dia mungkin sholatnya cuma hari Jumat doang, kadang kalau Jumat atau Id saja, atau kalau sholat dan tarawih saja, kalau tarawihnya tidak dikerjakan, maka kita hal seperti ini tidak menghilangkan Islam dia. Maka dikatakan bahwasanya bima disekali wakadhalika yadulu bi syahadataini. Nah, beda halnya Islam yang akan hilang ketika syahadatnya hilang. Kenapa? Karena syahadat merupakan pintu gerbang seseorang masuk dalam agama Islam. Maka beruntunglah kita ini yang kadang-kadang bersyahadat berapa kali sehari? Hah? Berapa kali sehari bersyahadat? Menjadi syahadat? 5 kali. Hah? Ini sholat apa? 2 kali. Ya, yang wajib saja kita bersyahadat malam 9 kali. Kenapa? Karena subuh cuma 1 tasyahud aja. Maghrib 2, tasawuf awal, tasawuf akhir, isya juga 2, subuh cuma 1, zuhur 2, asar 2, jadi 9. Itu yang wajib. Belum kalau kita salat sunnah, belum kalau kita memandangkan azan, berapa syahadat yang diucapkan. Kenapa? Karena syahadat bagian pintu gerbangnya. Maka dikatakan wa kadzalika yadulu bi taqdir syahadatain. Dan Islam akan hilang, akan sirna dengan hilangnya
dua kalimat syahadat itu. Wal murad bihima al-iman bila rasuli. Jadi makna iman kepada Rasulnya itu. Wa bihadza qala anna al-iman billah wa rasulih dakhilun fi dinil Islam. Atas dasar itulah makanya jelas bahwasanya dua kalimat syahadat itu merupakan penentu utama keislaman seseorang. Jadi kalau orang mengaku Islam tapi nggak mengakui dua kalimat syahadat, dia ke Islam. Makanya kenapa kemusyrikan menjadi paling fatal dalam hidup seorang muslim? Karena kemusyrikan ini menentukan baik buruknya benarnya syahadat dia. Ini kan kadang-kadang kita dapatkan di masyarakat banyak orang yang sejak kecil beragama Islam, tapi perbuatannya cenderung melakukan banyak kemusyrikan. Ingin jadi orang kaya, berbuat syirik. Ingin naik pangkat, berbuat syirik. Ingin apa lagi? Ingin macam-macam sampai ingin menikah, berbuat syirik. Bahwasanya ketika kesyirikan itu dilakukan dan terus menerus, otomatis akan menghilangkan Islam dalam diri. Makanya kata Allah apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik kecuali dosa-dosa syirik itu pun kalau menghendaki untuk diampuni. Maka begitu beratnya mempertahankan akidah. Sehingga yang Allah apapun resiko hidup itu, maka syahadat jangan sampai hilang. Ketauhidan jangan sampai hilang. Maka kita lihat dulu dalam sejarah sahabat Nabi, kita kenal ada dua sahabat di awal-awal seperti Bilal bin Rabah. Ketika diketahui Bilal sudah menyaksikan bersaksi pada Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya Pak disiksa habis-habisan. Sampai-sampai Abu Bakar melihat Bilal gak tega. Kenapa? Disiksa di tengah padang pasir, dipukulin jarinya, tangannya, dan sebagainya, dijemur. Akhirnya Abu Bakar melihat itu tiba dan menanyakan, milik siapa Bilal ini? Siapa majikan? Diminta Abu Bakar berterus, nggak kamu dihargai 10 kali lipat harga budak saya. Kita katakan bagaimana pembahasan budak itu, kenapa dasarnya tauhid. Jika Abu Bakar dengan kekayaannya beliau ikhlaskan untuk menjaga kaum seorang itu. Termasuk Ammar bin Yasir. Ini namanya keluarganya Yasir itu sampai terbelah dua ditarik oleh kuda. Disisa depan Ammar. Ibunya pun direbus. Kenapa? Mengatakan kalimat ahad, ahad, ahad. Nah begitulah yang namanya tantangan syahadat. Ini kadang-kadang kita cuma dikasih amplop aja berubah. Dikasih sembako luntur. Alasannya apa? Habis miskin sudah berlarut-larut, capek jadi orang miskin. Makanya benar kata Imam Malik, kadal fakru ayakuna kufron. Nyaris setiap kefakiran itu mengarah pada kekufuran. Kita ada nggak kira-kira? Ada nggak? Yang mudah-mudahan di sini nggak ada, di masjid. Tapi kalau di lapangan kita nggak tahu. Jadi jamaah rahimahullah berkaitan dengan bagaimana kedudukan syahadat itu. Wa qala Ibnu Uyainah al-murji'ah samu tarkal fara'id biman dilatil rukubil maharib. Sementara menurut al-murji'ah ada Ibnu Uyainah meninggalkan fara'id, ada fara'id itu rukun Islam 5 selain syahadat itu. Biman dilatil rukubil maharib. Kedudukannya seperti orang melanggar hal-hal yang haram Allah Ta'ala. Kemudian walaisa sawa li anna rukubul maharib muta'ammidan min ghairi istihlali maksiatin. Tapi dikatakan tidak sama dengan orang yang melakukan hal-hal diharamkan dengan catatan tanpa ada perasaan atau anggapan menghalalkan yang sifatnya mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Maka dikatakan ini min ghairi istihlali maksiatin. Wa tarkul fara'id min ghairi jahlin wala udrin wa huwa kufrun. Meninggalkan faridah yang sifatnya bukan karena kebodohannya dan kemalasannya, maka dianggap kufur. Dasarnya apa? Hadis Nabi mengatakan al-adlu bainal rajuli wa bainal kufri tarkus shalah.
membatasi orang dan kekufurannya ketika dia meninggalkan sholat. Sholat kan fardu. Makanya ketika keutamaan sholat ini dalam hidup kita sebagai seorang muslim, dia merupakan da'imul Islam, tulang punggung tiang Islam ini sendiri. Akan hadis lain mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan sholat, maksudnya dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau dia tinggalkan, dia membinasakan agama. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ini, memang kita melihat sholat itu menurut tanggung jawab masing-masing kita. Tapi dalam lingkup kita sebagai seorang yang menyelamatkan umat manusia atau umat Islam yang lainnya, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengajak orang sholat. Makanya kalau kita tafsirkan lebih lanjut dalam definisi secara bahasa, kata iqamatus sholat, itu sudah saya sampaikan dulu. Kata iqamatnya menegakkan. Tiang itu nggak akan tegak kalau tidak ditopang minimal 3 sisi. Kita lihat kalau lagi pramuka mendirikan tiang bendera, kita topang dengan berapa sisi? Minimal 3 sisi. Minimal. Kenapa? Karena kalau cuma 2 roboh ya. Nah, kalau 3 sisi dia akan kokoh. Sehingga apa? Untuk segitiga. Inilah kita katakan cirinya. Maka sholat pun begitu. Kalau kita menganggap sholat mendekat di tempat tidur rumah kita, maka ukurannya kalau kita sebagai orang tua atau sebagai ayah sudah sholat, sebagai istri sudah sholat, sebagai anak sudah sholat. Jadi kalau 3 sendi ini sholat di rumah kita itu, maka sholatlah kita di rumah kita. Makanya saya katakan tadi, mau tidak mau perintah sholat punya diri kita sendiri. Karena efeknya kalau orang meninggalkan sholat, itu tandanya dia telah menghancurkan agama. Kan kehidupan keluarga modern saat ini sebenarnya masing-masing saja. Banyak yang dapatkan dalam satu keluarga, orang tuanya rajin sholat, orang tuanya bapaknya, ibunya rajin sholat ke masjid, rajin berjamaah, tapi dia biarkan anaknya begitu saja. Sementara dia katakan saya menegakkan sholat dulu. Kenapa? Karena anak tanggung jawab dia di situ. Bahkan saya terus terang ketika anak-anak pada dari pesantren semua, jadi kita kewajibannya harus serahkan pada pesantren. Kalau di rumah yang namanya sholat itu, kalau belum dia sholat, kan belum berhenti untuk perintah, untuk ngajak mereka sholat. Kenapa? Karena targetnya sampai dia sholat. Walaupun mungkin dia masih merasa terpaksa, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita sebagai manusia, sebagai kepala rumah tangga, punya kewajiban untuk kita memberikan peringatan. Bahkan sekarang ada sekelompok umat Islam yang memang tugasnya, tanggung jawabnya ngajak orang sholat berjamaah, keliling dari rumah ke rumah yang lain. Kenapa? Ini bagian dari cara mengingatkan. Karena sholat merupakan tiang agama itu. Itu terkait dengan keterangan dari beberapa imam, terutama berkaitan dengan hukum sholat itu sendiri. Kemudian dikatakan lagi, Maulana Yahud alladzina aqalu bi minhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lisanihi wa lam ya'malu bi syar'ihi. Sementara dikatakan sini, orang-orang yang meninggalkan salat seperti orang-orang Yahudi itu, mereka mengatakan karena mereka tidak mengakui diutus Muhammad sebagai nabi terakhir, kalaupun mereka menjaga syariat dan nilainya. Kalaupun ada orang Yahudi, orang Nasrani, yang orang puasa dia puasa, kan orang sholat dia sholat. Tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, nabi terakhir, maka akan ada nilainya sih Allah SWT. Karena tadi bergantung sebenarnya pada syahadat. Makanya syahadat tidak cukup hanya syahadat Allah saja, tapi juga benar syahadat Rasulullah SAW. Itulah yang benar 2 kalimat syahadat atau syahadat lain. Tsumma qala wa'lam anna hadhihi da'an al-khalq ba'tuha murtabu bi ba'din. Kemudian dikatakan oleh mu'allif bahwasanya tiang-tiang yang 5 itu dasarnya saling berkaitan dengan lain, saling menopang dengan lain. Makanya sudah seyogianya kalau kita ini sholatnya baik, berarti puasa kita juga akan baik. Kalau puasa kita baik, zakat kita juga baik.
Kalau zakat kita baik, haji kita juga baik. Kenapa? Terkait semuanya. Ini kata Allah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam daripada cara menyeluruh ini, totalitas. Kemudian berikutnya, waqad ruya annahu la yuqbalu ba'duha biduni ba'din. Dalam beberapa riwayat dikatakan tidak akan diterima Islam seseorang jika dia kerjakannya sebagian saja. Amma bi Musnad Ahmad an Ziyad bin Naim al-Hadrami, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Ziyad bin Naim al-Hadrami. Apa katanya? Qala Rasulullah SAW arba'un fardahumullahu minal Islam. Allah memberikan perintah yang utama dari kita ada 4 hal. Faman ata bisalas lam yudnina anhu syai'an. Kalau dia cuma mengerjakan 3 saja, maka tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Taala. Apa yang paling dengan hatta ya dia bihinna jami'an, kecuali orang tersebut bisa mengerjakan semuanya. Apa yang paling itu? Pertama as-shalah, yang kedua wa zakat, yang ketiga wa shaum Ramadan, yang keempat wa hajjul bait. Ini satu pendapat yang dikatakan bahwasanya untuk memotivasi orang Islam itu, maka kerjakan perintah 4 ini selama dia mampu. Berarti karakternya adalah kalau dia mampu. Terutama kan dalam ibadah haji, ukurannya apa? Man istata'a ilaihi sabila. Gimana kalau orang dari kecil sampai remaja, dewasa, sampai tua nggak mampu haji, gugur kewajiban. Tapi sekarang ada orang yang hartanya banyak, melimpah ruah, tapi nggak mau haji. Alasannya apa? Takut ketinggian, takut naik pesawat. Kira-kira gimana solusinya? Ada nggak gitu? Ya, kan ada. Bahkan saya punya tetangga berdosa. Ya maka itu. Ketika dia mampu, orangnya kaya, rumahnya banyak, hampir 3 rumah, punya mobil juga, punya usaha. Tapi sampai sekarang belum pergi haji. Nah, saya tanya, kenapa Pak mau haji? Saya takut naik pesawat, Ustaz. Kira-kira gimana solusinya? Solusinya dia harus diterapi. Jadi obati terus. Kenapa? Karena memang ada manusia yang punya sifat fobi seperti itu. Jadi alergi naik pesawat ketinggian. Dan alhamdulillah kemarin dia sudah meningitis, karena mau diberangkatkan dia pakai travel haji plus. Ternyata sampai sekarang saya tanya gimana, belum dapat kabar lagi, saya kabar berangkat tanggal segini saya bilang. Padahal lagi motivasi naik, lagi punya semangat. Maka dibilang, kata ada dokter psikiaternya itu, ya sudah nanti ketika naik pesawat tutup mata aja, tidur langsung. Karena ada juga orang sering naik pesawat, tapi ketika sudah datang pesawat naik di tangga itu udah mulai gemeter. Kenapa? Karena tadi sifatnya kena tekanan atau fobia itu. Jadi di sini prinsipnya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, orang tidak akan sempurna Islamnya yang Allah wajibkan pada dia kecuali dikerjakan semuanya 4-4-nya secara simultan, secara berbarengan. Artinya secara semuanya. Bukan hanya sholatnya saja atau zakatnya saja. Ini kita katakan pendapat para ulama. Makanya dalam Islam, walaupun sumbernya satu, hadisnya sama, tapi apa? Masing-masing mengambil hadis-hadis lain sebagai acuan pendapatnya. Ini terkait dengan satu pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak sempurna atau tidak akan diterima ibadah seorang itu atau amal ibadahnya dalam Islam kalau dia tidak mengerjakan 4-4. Nanti saya baru kita bukan jawab berikutnya. Itu tadi baru Ibnu Rajab dengan Ibnu Uyainah. Sekarang berikutnya Ruya an Ibnu Umar qala Rasulullah SAW ad-dinu khamsun. Jadi kata Rasulullah di sini katanya dari Umar, agama itu adalah 5. La yaqbalullahu minhunna syai'an duna syai'in. Allah tidak akan menerima dari 5 itu kecuali satu dengan yang harus terpadu. Apa yang lain itu? Pertama, syahadatu alla ilaha illallah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama itu adalah syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad sama. Wa imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan berikutnya iman kepada Allah dan malaikat kitabnya dan rasulnya. Wa bil jannah wan nar. Kemudian juga wal haya ba'dal maut. Dan ini dikatakan wa hadhihi wahidah. Jadi dari 5 hal itu yang pertama adalah rukun iman. Karena cermin rukun iman itu adalah syahadat itu. Kemudian yang kedua wassalawatul khamsu amuluddin. Yang kedua adalah sholawat atau sholat yang 5 yang merupakan tiang agama. La yaqbalullahu al-iman illa bisolat. Allah tak akan menerima seseorang kecuali kalau dia sholat. Wa zakat tahurun minadz dzunub. Kata Umar yang ketiga, zakat yang itu merupakan tahur, pembersih dosa. Makanya orang yang berzakat bersedekah sama saja dia menggugurkan dosa-dosanya itu. Jika dikatakan wala yaqbalullahu al-iman wala sholat illa bizakat. Iman dan sholat orang tidak akan diterima kecuali dengan zakatnya. Makanya kan ada hadis ketika Ramadan, kalau kita sudah puasa Ramadan belum menunaikan zakat fitrah, maka pahalanya masih tergantung-gantung. Jadi belum sampai di sisi Allah, masih ngambang. Kenapa? Belum menunaikan zakat fitrah. Faman fa'ala haula al-arba'ah. Faman fa'ala haula salasan sumaja Ramadan faqara kasiyamahu muta'ammidan lam yaqbalullahu minhu al-iman wala shalah wala zakat. Ketika datang bulan Ramadan, dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah beriman kepada Allah Taala, tapi tidak mau berpuasa dengan sengaja mau puasa, maka kata Allah, kata Rasulullah, lam yaqbalullahu minhu al-iman wala shalah wala zakat. Maka imannya, sholatnya, zakat itu tidak diterima. Gara-gara meninggalkan puasa dengan sengaja. Kemudian paman fa'ala haula al-arba'ah, barang dia mengerjakan 4 hal itu, artinya imannya, sholatnya, puasa dan zakatnya, summa tayassara al-hajj wa lam yahujja wa lam yusi bi hajjatihi wa lam yahujja anhu ba'du ahlihi lam yaqbalillah min al-arba'ah allati qablaha. Kalau dia sudah melakukan 4 hal, syahadatnya sudah, sholatnya sudah, zakatnya sudah, puasanya sudah, tiba-tiba datang suatu kondisi di mana dia mudah untuk haji. Dia punya kesempatan untuk haji, punya peluang, punya kemampuan, tapi dia tidak melaksanakannya, bahkan tidak pernah berwasiat kepada ahlinya atau keluarganya untuk menghajikan dia kalau dia meninggal. Maka kata Rasulullah dikatakan sini, lam yaqbalillah minhu al-arba allati qablah. Allah tidak akan menerima ibadahnya yang 4 itu. Coba, ini disebut dengan saling berkaitan. Ini katakan saling berkaitan tidak bisa diputus demikian rupa. Kemudian zakarahu Ibnu Abi Hatim wa qala sa'altu abi anhu fa qala hadza hadisun munkar. Tapi kata Abu Hatim ini hadis yang munkar banyak ditentang. Kenapa? Karena dalam prakteknya bagaimana orang bisa merinci semuanya itu dalam satu amal ibadah itu. Jadi kalau sudah semuanya 5 dikerjakan baru diterima. Padahal kemudian orang kan macam-macam kondisinya. Sehingga dikatakan qultu az-zahir annahu min tafsir hadis Ibnu Umar wa atau min Abdullah bin Muhammad Syah. Maka kata Imam Khurasani atau Khurasani mengatakan bahwa ucapan ini adalah merupakan penafsiran dari Ibnu Umar dan juga Imam Atta, dan mereka semuanya adalah dari golongan ulama Syam yang terkemuka. Inilah pendapat para ulama. Maka kita katakan kalau kita membahas satu hadis tentang perintah sholat saja dan bagaimana dari hadis ini ditafsirkan, tidak mungkin kita hanya menyangkut pendapat saja. Makanya kadang dalam 4 mazhab ini menggambarkan betapa bahwasanya satu hadis itu sangat memungkinkan ditafsirkan dengan beragam. Tinggal kitanya, background kita, anak kita. Makanya kadang-kadang kalau kita pergi haji atau umroh, kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Coba berapa macam bentuk sholat orang satu.
Sementara apa? Semua mencerminkan keislaman. Semua mengadakan, menyatakan sebagai umat Rasulullah. Tapi kenapa mereka selalu beragam? Karena tadi para ulama yang memahami tentang riwayat hadis dan juga penafsiran hadis itu, mereka pun beragam dalam menafsirkan. Bahkan terakhir kata Ibnu Mas'ud, man lam yuzaki fala sholata lahu. Ibnu Mas'ud memberikan penjelasan, barang siapa yang tidak berzakat, maka tidak diterima salat Allah SWT. Jadi ini kita motivasi para ulama, para salafus saleh ketika mereka untuk memberikan istighfar, maksud tentang pentingnya sholat dan juga rukun Islam yang lainnya. Ini jamaah rahimahullah, benar bicara masalah bagaimana landasan tentang perintah sholat bagi kita sebagai seorang muslim. Sebelum lanjutkan, ada yang mau komen mengenai sesuatu, saya silakan. Ya, Pak Ustaz. Mengenai syahadat, Pak Ustaz, kan kita mengacu pada syahadat itu ada seseorang yang melakukan syahadat bersama-sama karena keislamannya hanya sekali saja dikatakan dia Islam. Tapi ada lagi rukun, setiap kita melakukan sholat selalu bersyahadat. Jadi ciri-ciri yang sebenarnya apakah orang yang dikatakan syahadat itu bisa awal dari dia masuk Islam, terus dia meninggal misalkan, apakah dia masih punya hak dalam Islam? Baik, terima kasih. Yang pertama kita pahami dulu bahwasanya syahadat ini merupakan pintu gerbang keislaman seseorang. Bagi siapa? Bagi mereka yang sebelumnya belum beragama Islam. Makanya kenapa ketika orang kafir masuk Islam, syarat pertama harus bersyahadat. Karena pintu gerbangnya di situ, dasar dan iman yang utama di situ. Maka dikatakan syahadat bersifat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi siapapun mengatakan hal itu dengan penuh kesengajaan dan kesadaran, siapapun dia, maka dia dikatakan masuk Islam. Syaratnya satu, punya unsur kesengajaan dan paham apa yang dia ucapkan. Tapi kalau cuma sandiwara saja, main-main, urusannya dengan Allah. Makanya banyak kan orang bersyahadat itu mengatakan iman Islam, tapi hanya butuh sertifikat. Dia dapat sumbangan. Yang alam gitu ya, bawa sertifikat, kita sumbangan Allah. Padahal dia sholatnya enggak. Kalau sholat dia kabur. Nah ini kita katakan dikembali kepada diri. Maka itu kita ketika menyaksikan persaksian seorang ini atau syahadat orang seperti ini, kita harus klarifikasi dulu, tanya dulu motivasinya apa. Kan yang banyak terjadi kadang-kadang karena ingin menikah, dapat calon istri di kalangan muslimah gitu, karena dia sendiri belum muslim. Akhirnya apa? Mau nikah minggu depan, sekarang mau mengucapkan syahadat. Nggak bisa. Uji dulu dia minimal 2-3 tahun. Kalau memang dia niatnya masuk Islam dan ingin mengikuti syariat Islam, uji 2-3 tahun dulu. Kalau dia syahadat kita saksikan dan kita akui syahadatnya, padahal minggu depan dia mau nikah, itu kan taliban nikah doang. Dan tidak sedikit kejadian seperti itu. Sehingga apa? Pasca nikah balik lagi pada agamanya. Karena memang bukan dengan hati. Ini pernah diceritakan sebelum Ramadan kemarin, ada seorang pemuda dari Finlandia. Nah, pemuda ini umurnya 24 tahun. Kemudian dia punya kakak ipar yang beragama Islam meninggal di Indonesia. Akhirnya ketika sebelum Ramadan kemarin, dia main ke Indonesia. Kalau Indonesia diceritakan di Indonesia ini bulan Ramadan, orang pada puasa, tarawih, macam-macam. Dia melihat kehidupan Indonesia kok kayaknya ramah-ramah gitu. Mereka pergi ke masjid bareng-bareng dan sebagainya. Akhirnya dia bilang, saya ingin masuk Islam. Kita kenapa? Karena ingin berpuasa di Indonesia ini. Ingin berpuasa. Nah itu kan artinya apa? Motivasinya karena beribadah. Boleh kita terima hal itu.
Sehingga dikatakan maka resikonya setelah itu keluarganya harus bimbing terus, jangan dilepas begitu saja. Karena kalau dia berpuasa sementara akidahnya tidak Islam, nggak diterima puasanya. Ibaratnya lapar tidak bernilai pahala apa. Itulah pengertian yang mereka pahami. Sehingga apa? Ingin berpuasa di Indonesia ini, maka dia mengenalkan keislaman dulu. Jadi pintu gerbang orang masuk Islam. Bagi orang Muslim seperti kita keturunan, syahadat merupakan salah satu zikir. Makanya kenapa syahadat diucapkan dengan fi'il mudhari'? Bukan syahidu annahu la ilaha illallah, tapi diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam kaidah bahasa Arab, fi'il mudhari' itu manfaatnya tujuannya untuk menerangkan yang sekarang ini akan datang. Berarti sifatnya istimror, terus tidak berhenti pada satu langkah, satu sisi saja. Ini kita katakan, makanya ketika kita mengucapkan syahadat, yang sholat 5 waktu saja 9 kali, ditambah kita mungkin sholat sunnah, azan dan sebagainya, atau di masa kita mengucapkan syahadat, maka itu merupakan bentuk zikir kita kepada Allah. Yang namanya memperbaharui zikir itu merupakan suatu kewajiban. Yang kita namanya kadang-kadang mohon maaf kita sama istri kan, apakah kata-kata kita ucapkan di awal saja? Hah? Di awal saja? Enggak kan? Kadang kita lagi iseng-iseng, kita lagi ngambek dengan saya cinta sama kamu, iya kan? Padahal kita batal nggak sebelumnya? Enggak batal, tapi kita ulang terus. Apalagi kita merasakan persatuan pada Allah SWT yang memberikan segala hidup kita ini. Makanya begitulah syariat. Allah turunkan kalimat syahadat dengan fi'il mudhari'. Dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pilihannya apakah dia sendirian atau rame-rame terserah. Mau sendirian boleh, rame-rame juga boleh. Gimana kalau dia mati ketika syahadat itu? Ya mati bukan Islam boleh. Nah, di Nabi mengatakan apa? Man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Bukan min ahlil jannah, tapi dakhala jannah. Artinya apa? Kelak pasti masuk surga. Kapan? Nah, setelah dibersihkan dulu, direndam dulu dia, makanya ya, pokoknya dibersihkan dulu semua, digolong sampai tuntas, bersih, lunak, baru masuk. Jadi gitu ya. Makanya jangan bosan-bosan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau kita secara berjamaah ataupun sendirian, bahkan dalam tidur pun juga usahakan mimpinya syahadat. Kenapa? Karena mengikat hati kita. Itu saya kira. Baik, silakan satu lagi. Ada. Semua ada. Apa kawan di sunnah? Sunnah. Ya, non muslim masuk Islam dan mengucap syahadat. Apakah wajib sunat? Ya. Jadi kembali kita katakan, rangkaian orang masuk Islam itu dari agama lain yang belum sunat, maka wajib disunat. Kenapa? Karena kalau dia tidak sunat, membina di kita, nanti sholat bermasalah. Kalau bermasalah, dia tidak bersih. Kan ketika dia buang hajat, buang air kecil, kalau belum sunat kan masih kulub ya. Kulub gitu. Makanya harus dibuang, sehingga kita bagi laki-laki muslim itu hukumnya wajib. Adapun bagi wanita, kita itu akibatnya hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Karena tidak berpengaruh kesucian, tidak berpengaruh kebersihan. Kalau wanita hanya untuk meringankan beban hawa nafsunya. Karena kalau anak perempuan nggak dihitan, nanti akan bludak hawa nafsunya itu. Ya, kenapa? Birahinya naik terus. Ibaratnya jangan jadi golkar, senggol dikit mekar. Gitu Pak ya, tetap wajib di kita. Sehingga Pak dibimbing berikutnya untuk ibadah. Nah, gimana puasanya?
kalau belum dihitan boleh, karena syarat puasa tidak mesti harus bersih dari najis itu. Tapi sholat yang bermasalah. Apakah mama dia bisa hanya ketika buang air kecil, apa namanya Sikat. ditarik dulu gitu ya? Gitu ya. Sikat. Kalau bahasa Betawinya ditrekin dulu, dibedet, dibersihkan, kan repot. Kenapa? Karena namanya kotoran air seni itu melekat di mana-mana. Maka itulah ketentuan. Jadi harus disikat. Gimana kalau udah gede? Sekarang banyak dokter kok. Jangan kan gede, udah gede kota juga tetap aja. Apalagi sekarang sudah ada alatnya, ada laser macam-macam. Nabi Ibrahim hitam umur berapa? 80 tahun. Nabi Muhammad umur berapa hitam? Ada yang tahu? Terlahir sudah daripada kita. Makanya nggak ada undangan hitanan. Karena Nabi Muhammad sudah terhitan sejak beliau lahir. Kita dikatakan muli dalam masalah mahtunan muka alat. Jadi ketika beliau lahir sudah terhitan bercelak matanya, sehingga nggak perlu pakai sifat mata lagi. Nah, ini kita kadang-kadang ikuti sunnah Rasul pakai sikat kemudian apa namanya celak mata, biar apa? Biar kelihatan warnanya tajam. Boleh nggak? Boleh saja, walaupun dia laki-laki. Cuma sekarang perempuan ya warisin warnanya bukan hitam lagi, warna-warni kayak pelangi. Ada hijau, kuning, di langitnya biru. Baik, ada lagi? Ustaz, kebetulan belum lama ada kejadian di sini. Beliau itu udah lama non muslim, menikah. Itu juga secara siri, artinya kita juga nggak tahu. Baru beritanya begitu meninggal ini terdengar siar kabar bahwa beliau itu Islam, menikah secara Islam dan punya anak laki-laki. Artinya kan kita ada beban ini, fardu kifayah untuk tadi kan sholatkan, walaupun kita nggak pernah lihat beliau itu sholat selama hidup, selama dari nikah itu sampai meninggal. Kedua mengenai kewajiban syariat faraid itu kan, waris terhadap anak laki-lakinya itu tadi kan, itu bagaimana tuh? Jadi kembali kita katakan Nabi SAW dan mengatakan kunna nu'maru bi qada'il zawahir wallahu yatawalla sarahir. Kata Rasulullah, kami diperintahkan untuk menghukumi hal-hal yang nampak dan zahir saja. Ada yang tersembunyi urusannya dengan Allah SWT. Kalau kita umumnya mendapatkan seorang yang dia muslim tapi nggak jelas, kita nggak tahu. Kenapa? Mungkin dia hidup di orang-orang kafir. Kalau dia yang muslim, ini kan dilihat dari karakternya, kebiasaannya. Kalau kita pastikan dia orang muslim, maka kita punya kewajiban secara kifayah untuk mensolatkan jenazahnya di saat dia meninggal. Dan juga untuk menghitungkan warisannya di saat dia memiliki harta waris. Tetapi kalau kita nggak tahu, itu lain lagi halnya. Makanya apa? Karena prinsipnya yang penting kita tahu. Karena kalau kita nggak tahu disembunyikan dia, maka kita nggak bisa untuk terkena kitab itu. Makanya saya katakan kenapa beragama Islam, beragama itu harus ditampakkan. Karena ada nuansa muamalat. Beda dengan orang-orang Jerman. Orang-orang Jerman itu mereka di dalam identitasnya tidak pernah mencantumkan agama. Jadi pokoknya non agama. Kenapa? Karena kalau mereka cantumkan agama, mereka gaji dipotong 10% langsung. Karena ajaran Katolik di sana itu memotong 10% dari pengikut. Langsung negara yang bertindak. Jatahnya begitu. Nah di kita untuk dipotong zakatnya pada protes semua. Sehingga apa? Ketika DPR mengusulkan undang-undang bahwasanya zakat bisa mengurangi potongan pajak, itu pun tidak sepakat. Dan tidak tanggung-tanggung. Dia menolak juga fraksi-fraksi yang Islami juga. Artinya apa? Umat Islam ini banyak yang sifatnya tidak sadar keislamannya. Nah, jadi itu prinsipnya. Yang penting dia tampakkan. Kalau tersembunyi, urusan dia dengan Allah. Makanya ketika kalian mewaris, ditelusuri. Kira-kira benar nggak orang ini muslim? Kalau benar, itu haknya. Kalau ternyata tidak,
tidak ada hubungan warisan antara keduanya. Maka Nabi dalam hukum waris ini la yarisul muslim al kafir wal kafir al muslim. Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, orang kafir mewarisi harta orang muslim. Sehingga mereka tidak saling mewariskan keduanya. Jadi gitulah, maka yang pentingnya saya katakan tampakkan sebagai seorang muslim biar orang tidak ragu. Ini ke masjid nggak pernah, sholat Jumat tidak pernah kelihatan, orang puasa nggak pernah kelihatan puasa, zakat boro-boro, Islam tadi ya. Dia nggak bisa, ada masa muamalah. Itu yang disebut dengan bagaimana menyikapi kehidupan beragama. Ini aja rahimahullah. Jadi masih bicara masalah pendapat ulama tentang dasarnya perintah sholat itu. Ini hadis Nabi yang kembali dikatakan bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Ya mudah-mudahan kita bisa mencerna hal ini sebagai acuan kita dalam ibadah Allah Taala dalam masalah sholat, bahwa sholat perintahnya bukan main-main tapi serius dalam sholat. Allahumma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin kafin mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma ansurna wa sholati wa hdul qadar muslimin wa alikal mu'minin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa alaina wa rahmatik wa ahlina wa rabbina hakim tariq mustaqim bidulika wa qalbina wa nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.